Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa kanal PCIM Arab Saudi yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada ulama yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, di masa-masa corona ini banyak sekali aktivitas kita yang kita lakukan di dalam rumah. Ramadan kali ini pun kita tidak dapat menghidupkan rumah Allah dengan mendirikan sholat tarawih karena sebagian masjid sedang ditutup. Namun hal ini tidaklah menyurutkan langkah kita untuk senantiasa meraih, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ibadah di bulan penuh berkah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Kita selalu mengklaim, bahkan menjadi keimanan bagi kita, harus kita imani, harus kita buktikan. Apa itu? Yaitu adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di antara bentuk cinta kita kepada Nabi adalah dengan mencintai sahabat-sahabatnya, dengan mencintai istri-istrinya, karena istri-istri beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Mereka adalah ibunda kita. Sudah sepatutnya kita mengenali mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit sejarah atau ibroh dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Para pendengar dirahmati oleh Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal juga Siddiqah binti As-Siddiq. Beliau adalah anak dari sahabat yang mulia, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah radhiyallahu anha." Kemudian ditanya lagi, dari kalangan laki-laki siapa yang engkau cintai? Maka Rasulullah pun menjawab, ayahnya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha dikenal juga dengan kunyahnya yang bernama Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya dari istri Rasul yang dinikahi oleh Rasul dalam keadaan perawan. Rasulullah memiliki banyak istri, tapi hanya Aisyah yang dinikahi dalam keadaan perawan. Hanya Aisyah yang dinikahi ketika usianya masih belia. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasul pada saat itu usia masih berumur 6 tahun. Namun beliau baru menghidup satu rumah dengan Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Di saat itu usianya 9 tahun. Di sini banyak sekali musuh-musuh Islam yang menyerang ibunda kita, yang menyerang sifat Rasulullah SAW, bahkan menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pedofilia, menyukai anak kecil. Perlu diketahui bahwa kehidupan masa itu tidaklah sama dengan masa sekarang. Pada zaman itu pernikahan
hal yang sudah biasa. Pernikahan dengan usia kecil tersebut menjadi hal yang lumrah, bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat orang-orang tua kita dahulu juga demikian. Biasanya orang-orang tua kita dahulu ketika sudah sampai usia balik, maka mereka sudah menikah. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mulai satu rumah dengan Rasul ketika beliau sudah menginjak usia balik. Tentu kadar pemikiran Aisyah atau kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa disamakan dengan wanita hari ini. Aisyah radhiyallahu anha wanita yang sangat cerdas. Sejarah mencatat bahwasanya Aisyah sebagai perawi hadis yang terbanyak di kalangan wanita. 2000-an lebih hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan. Para sahabat-sahabat baik yang senior maupun yang junior berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kecintaan kita kepada Aisyah radhiyallahu anha melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah ibunda kita semua. Ibu orang-orang yang beriman. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha perang atau menemani Rasulullah SAW dalam suatu safar, dikatakan juga dalam suatu peperangan. Ketika dalam suatu perjalanan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, sehingga Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti karena disebabkan satu kalung Aisyah yang hilang. Seluruh pasukan pun heran, ada apa ini? Apalagi mereka berhenti di suatu tempat yang tidak ada mata airnya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena mereka segan bertanya kepada Rasulullah, mereka pun akhirnya mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, ini gara-gara anakmu kita berhenti di sini. Gak apalagi setelah mereka mengetahui bahwasanya mereka berhenti di tempat tersebut gara-gara hilangnya sebuah kalung. Maka Abu Bakar pun pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Abu Bakar sang ayah menemukan Aisyah sedang bersama Rasulullah. Rasulullah sedang tertidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini diceritakan oleh Aisyah sendiri. Fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar memarahiku. Wahai Aisyah, apa-apaan ini? Kurang lebih seperti itu bahasa. Abu Bakar memarahi anaknya sendiri. Keesokan harinya, ketika datang waktu untuk sholat subuh, tidak ada air untuk berwudu. Rasulullah pun terbangun. Dan pada saat itu pula turun ayat untuk tayamum. Disyariatkannya untuk tayamum sebagai pengganti dari air. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah. Mendengar wahyu tersebut turun, mendengar syariat tayamum tersebut turun, maka para sahabat yang tadinya mengadu kepada Abu Bakar menyebutkan bahwasanya betapa berkahnya keluarga Abu Bakar. Seluruhnya berkah. Hal ini bukanlah keberkahan yang pertama kali turun kepada keluarga Abu Bakar. Abu Bakar yang tadi malam memarahi putrinya datang kepada putrinya sambil berkata, wahai putriku, engkau adalah putri
yang penuh berkah. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali pelajaran dari kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau seorang wanita yang cerdas. Beliau adalah ibunda kita semua. Sudah sepatutnya kita mencintai ibunda kita, ibunda kaum muslimin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita mencintai orang tua kita sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.